Surya tetap bersinar, syahadat dua meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Laili Asaro. Nah, aku perwakilan dari SMP Muhammadiyah 12 Kaciran. Oh ya teman-teman, tahu nggak nih kalau di Indonesia sekarang sedang kena wabah yaitu COVID. Pas itu COVID? COVID itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dan penyakit itu sering banget menyerang kepada pernafasan. Nah, kalau misalkan ditanya, kok bisa sih sampai ke Indonesia? Iya nih, virusnya itu datang dari Wuhan, Cina. Itu lambat laun malah nyebar ke Indonesia pada Januari 2020 dan akhirnya menyebar ke Pulau Jawa pada Maret 2020 sampai sekarang ini. Nah, kalau ngomongin soal corona kayaknya udah biasa. Sekarang kita ngomongin soal kebijakan Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim kemarin itu ngasih kebijakan supaya kita merdeka belajar, yaitu dengan diadakannya UN. Dan benar banget tuh, sekarang kita bisa merdeka belajar kan, yaitu dengan daring. Kok bisa dengan daring? Soalnya dari itu kayak kita tuh nggak belajar. Dari itu kayak kita cuma diam di rumah, belajar di rumah, dan ya sama aja sih kayaknya. Oke, kalau misalkan gara-gara pandemi seperti ini, Pak Nadiem itu juga memberi kebijakan baru, yaitu dengan daring. Tapi daring kayaknya banyak banget kekurangannya. Soalnya teman-teman kita yang ada di pelosok itu kurang bisa merasakan enaknya daring. Entah itu sinyal yang kurang bagus, alat elektronik yang kurang memadai, juga kayak dana yang cukup untuk mereka belajar. Itulah kurangnya mereka. Jadi efektif belajar mereka itu akan kurang. Oke, sekarang kayaknya udah dulu nih bahas-bahasnya. Kita mending ke bahas MA Award aja seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, MA Award kali ini itu tampil dengan wajah yang berbeda. Sekarang jadi MA Award Special Edition 2020. Oh ya, soal MA Award kemarin itu, soal MA Award bakalan kita bahas lebih lanjut sama rekan saya, Laila Efredia, yang udah duduk dari di sini. Ya, Nah, halo. Hey Will. Nah, April, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah ini sehat walaupun dalam pandemi seperti ini. Ya, alhamdulillah banget sehat. Oh ya, April, kalau ngomong bagaimana nih tema MA Award kali ini? Kok kelihatannya kayaknya susah banget ya? Iya, tema MA Award tahun ini The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation, Leader Future, and Like the University, Building Miracle itu berat banget. Soalnya kan dalam masa pandemi seperti ini kan, jadi itu sulit. Nah, dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seperti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan kita bisa mencari kemudahan itu dengan lebih kreatif lagi. Ya bener banget. Kalau bagi soal MA Award nih, kayaknya MA Award udah lama banget diadain. Sampai ada edisi spesialnya di tahun ini. Nah, kamu mau gak? Udah berapa lama MA Award diadakan? MA Award kan sejak 2005 nih sudah dimulai. Nah itu sampai sekarang 2020 berarti udah 15 kali nih, 15 kalinya. Nggak lama banget. Nah, dari 15 tahun ini, berarti kan kalau kita udah ikut terus nih, kita pernah absen nggak ya kalau misalkan soal award ini? Ya alhamdulillah sekolah kita itu nggak pernah absen dalam ikut perlombaan ini. Oh gitu. Kalau misalkan pernah absen, pasti pernah dong yang namanya juara. Ya nggak pasti banget. banget. Nah, udah berapa kali ya kita dapet juara? Ya MA Award itu sebelumnya bernama Olicon pada 2005 sampai 2012. Lalu pada 2012 berganti nama menjadi MA Award sampai sekarang. Nah pada Oliconnya aja itu sekolah kita untuk sudah menjadi juara umum 3 kali berturut-turut. Belum lagi MA Award-nya yang sekarang. Wah udah banyak itu 3 kali juga. Wah banyak banget dong, juara umumnya sampai 6 kali. Emang sekolah kita itu sekolah kita itu gimana sih? Nah sekolah kita kan memang berkualitas. Itu apa motonya kan bermoto berhati karimah, cerdas, terampil, unggul, dan terjangkau. Oh gitu. Itu mungkin bisa mendidik mereka menjadi lebih baik. Makanya sekolah kita itu bisa berkualitas. Nah ini nih contohnya buktinya piala kita dalam MA Award, MA Conference, Olicon
open dulu, banyak yang banget sampai sini. Ya luar biasa banget nih ya, ternyata sekolah kita. Tos dulu dong. Iya. Ya. Jadi menurut kamu gimana nih pengajaran juga guru-guru yang ada di sekolah tercinta kita ini? Nah, karena guru-guru kita itu hebat, penyayang, baik. Jika kita belum paham pelajaran, itu para guru itu open kepada kita. Kita tanya apa-apa, mereka tuh bisa menjawab. Wah ternyata guru kita tuh welcome banget ya sama kita. Iya, juga ekstrakurikulernya juga banyak. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Ada TS, HW, robotik, bimbel, dan masih banyak lagi lah. Wah berarti setiap potensi kita di sini terwadai ya oleh sekolah kita. Iya, jadi sekolah kita tuh nggak pernah sepi. Setiap hari itu selalu ada kegiatan. Jadi jauh-jauh hari sebelum perlombaan kita itu udah siapkan. Jadi lulusan kita pun jika sudah lulus, ini sudah alumni, juga bermanfaat, juga diunggulkan di sekolah-sekolah lain. Ya benar banget, karena wadah di sini tuh luas banget dan pastinya mendukung banget dong untuk mencapai kesuksesan. Ya begitulah realitanya, dan saya itu merasakan sendiri melihat alumni-alumni yang hebat. Wah berarti sekolah kita SMP Muhammadiyah Pacian Lamongan hebat banget ya. Walaupun di pedesaan, tapi rasanya udah benar-benar hebat banget kerja di sini. Ialah SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan. Usut punya usut, gimana tuh caranya biar bisa 6 kali juara umum? Nah sebenarnya kita tuh tidak mudah dalam menggapai ini semua. Kita harus gembleng latihan pagi, siang, malam, dan baiknya para peserta didiknya itu mau berusaha dan mau latihan sebaik mungkin untuk menghadapi perlombaan-perlombaan ini sehingga tergapai lainnya. Alhamdulillah. Nah, gitu. Berarti dari siswanya juga ya. Tapi gimana kalau misalkan mereka tuh punya potensi yang baik, tapi mereka tuh males buat kerjain itu semua? Karena menurut mereka tuh gak di bidangnya. Padahal dalam diri mereka itu sudah tertanam tuh potensinya. Jadi, Nah makanya para pendidik itu, para peserta ini tuh harus mampu mencari potensinya sendiri-sendiri. Dan ini dengan ekstrakurikulernya tadi kan ada banyak itu ya. Nah itu bisa coba diikuti mana yang paling kita suka dulu. Nah dari apa yang kita suka itu bisa berkembang menjadi bakat kita. kenapa nih kita sebagai generasi muda itu kenapa harus kita yang mencerdaskan bangsa? Kenapa harus kita yang memajukan bangsa? Padahal ada generasi sebelum kita dan ada generasi penerus kita. Nah kalian kita itu sebagai generasi penerus. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan para generasi sekarang ini. Karena mereka itu sebagai agent of change atau orang-orang yang selalu menginginkan perubahan, dan perubahan itu tuh harus menjadi merubah lebih baik. Tapi kalau soal merubah diri sendiri juga, gimana caranya tuh biar bisa benar-benar mencapai prestasi dengan mengubah diri? Soalnya kan lagi masa daring, lagi masa-masa nggak boleh ketemu sama orang lain, lagi masa-masa musyawarah juga jadi kurang. Nah, menurutmu apa yang benar-benar kita bisa capai dalam dari seperti ini? Ya caranya tetap belajar, tetap semangat dalam pandemi ini. Kan masih di rumah ini ya. Kita tuh bisa mencari potensi kita di rumah. Siapa yang suka nulis itu nulis aja di rumah, yang suka masak bisa mencari tutorial. Apalagi yang keren, lebih keren lagi, suka acting, nah itu bisa dipelajari kan di rumah, mencari tutorial-tutorialnya. Nah, kapan tuh kita bisa ngelakuin itu semua? Sejak kita bisa mampu berpikir, mampu berinovasi, berkreativitas, dan kita tuh tahu apa itu bakat kita. Oh seperti itu, iya benar banget. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, sebenarnya peran kita tuh apa sih di sini? Masa kita cuma disuruh belajar, benar-benar memajukan bangsa, tapi peran kita apa sebenarnya? Ya peran kita tadi sebagai agent of change, dan kita tuh harus mampu mempunyai sikap entrepreneur. Entrepreneur itu berarti bisa mengambil langkah tadi dan mampu menghadapi tantangan ini. Misalnya dalam masa pandemi seperti ini, corona, dan kita itu bisa menyikapinya lebih baik di rumah. Gitu. Nah, kalau soal menghadapi tantangan, berarti ada dong pahlawan-pahlawan yang kita pasti harus teladani. Karena mereka itu gak kenal yang namanya tantangan. Nah, jadi siapa nih pahlawan atau orang-orang yang perlu kita teladani supaya kita itu bisa lebih maju? Mereka aja bisa, kenapa kita enggak?
Ya tentunya senior-senior kita yang ada di Majelis Muhammadiyah yang telah mengurusi pendidikannya, bagaimana pengolahan pendidikannya, dan bidang kesehatan, rumah sakitnya, dan bidang sosial dalam membantu para duafa dalam nazismu. Dan kita tuh harus meladani mereka, harus bisa meladani, meneruskan, mewariskan sifat mereka yang baik itu pada kita. Dan juga para pemimpin kita terdahulu yang telah berusaha mengembangkan Muhammadiyah ini. Gitu. Nih, kalau misalkan tanya-tanya, kita pasti pengen dong yang jadi pemimpin gitu. Kira-kira kriteria pemimpin yang benar, yang bagus banget buat bangsa kita, buat Muhammadiyah juga, itu gimana? Ya kriteria yang baik itu yang harus memenuhi 4 syarat sifat tadi. Syarat tadi yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Dan itu tidak hanya itu yang dibutuhkan di Indonesia sekarang itu yaitu sifat zuhud, yaitu lebih menginginkan akhiratnya tadi. Jadi kita tuh harus mengedepankan akhirat, baru kita menginginkan dunia. Contohnya dalam kita mencari ilmu ini ya, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti uangnya juga ngikut. Jadi itu kita ikut akhirat dulu, cari akhirat dulu, baru nanti dunianya juga ikut uangnya juga. Oke. Nah sekarang nih, yang terakhir, di mana tempat yang paling tepat buat kita mengapresiasi kita, buat kita nyusun entrepreneur, buat kita juga nyusun jiwa-jiwa pemimpin. Padahal kan di saat pandemi seperti ini kita nggak boleh kemana-mana, perlombaan juga nggak ada, musyawarah juga nggak ada, apalagi ekstrakurikuler di sekolah itu semuanya dihentikan. Jadi tempat yang tepat itu bagaimana? Nah, tentunya di pendidikannya ya. Nah, pendidikan yang paling bagus itu Muhammadiyah kita itu. Karena Muhammadiyah itu tidak hanya mengajarkan agama-agama doang, tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga ilmu pengetahuan, knowledge kepada peserta didiknya. Ya, itu seimbang banget, harus seimbang antara pendidikan itu juga penting, agama itu juga penting. Ya benar banget. Nah, oke teman-teman, makasih banyak udah datang ke sini. Ya, soal belajar kayaknya harus kita tingkatkan lagi. Semangat belajar, jangan malas. Fatabirul khairat, min walaqala biwa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.